Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin arsalu rusulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kulli kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Furqan ataupun wakilnya, keluarganya yang di sini. Yang saya hormatin Ketua Masjid Al-Furqan Ustadz Reza atau berstaf dan jajarannya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin adapun Ketua RT, tokoh agama, alim ulama, bapak-bapak, para ustadz dan ustazah, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu pertama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah selalu memberikan kita nikmat, terutama nikmat keimanan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Agar itulah Allah memberikan kita nikmat itu hadir di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan ini, menjalankan sunnah atau sholat tarawih berjamaah. Tadi kita bersama telah melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Salawat dan salam kita selalu hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang ke-22 insyaallah ya. 23. Ya. Mungkin ini 10 hari sudah mendekati bulan Ramadan. Mungkin ya insyaallah beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Dulu para sahabat ketika 10 hari menjelang ditinggalnya Ramadan, mereka semua pada nangis. Kenapa nangis? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan. Ini sangat bulan yang mulia yang bentuk umat kita semua. Kita semua pada tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa buat umat Islam yang kita hadir pada hari ini, yang semua umat di dunia. Karena amal yang sunnah pun dijadikan wajib, dan amal yang wajib Allah memberikan perhitungannya sendiri. Bagaimana Allah memberikan perhitungan sendiri? Allah yang memberikan hanyalah tahu Allah. Walaupun kita dalam hati niat berpuasa, mungkin ada yang tidak baik, kita omongan tidak baik, kalau hanya Allah yang menilaikan. Itulah para sahabat mengenal nangis. Dan mereka merindukan, belum tentu merindukan bertemu lagi bulan Ramadan yang tahun depan. Mungkin di sebelah kanan kiri kita, keluarga kita merindukan, belum tentu ketemu. Kemarin berkumpul, anak saudara kita, nenek kita, mungkin Ramadan ini tidak berjumpa kembali. Mungkin belum tentu Ramadan tahun depan kita tidak bertatap dengan seperti ini. Nah, untuk itulah para sahabat semua nangis meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Untuklah saya berpesan, mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak-banyak akhir Ramadan ini. Jadi, khutbah pada hari ini saya beri judul Iktikaf. Kenapa iktikaf? Mungkin kita tidak semau bahwa iktikaf ini adalah suatu amal sunnah, dan sekalipun itu harus disebutkan Rasul ada sebagian amal wajib yang dijalankan oleh umat-umat sebelum kita terdahulu. Di mana iktikaf ini berasal dari akafah yang berarti al-habsu, yaitu mengurung diri atau menetap. Iktikaf ini bukan hanya di masjid, tapi juga di zaman Rasul kita diberlakukan di rumah.
karena Rasul itu membuat suatu ruangan khusus di masjid. Tapi penjelasan yang lain boleh saja kita itikaf di rumah, di mana hati kita niat berkitab kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti para sahabat dan dulu, mereka meninggalkan kegiatan-kegiatan duniawi, kita beritikaf kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid dan di rumah. Adapun ada dua itikaf. Yang pertama itikaf wajib. Apa itikaf wajib itu? Itikaf wajib itu adalah itikaf yang ketika kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beritikaf kepada Allah di masjid untuk beberapa hari. Ini dijelaskan kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 38. Dan dalam surat Al-Baqarah yang 187 yang bunyinya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itikaf dan janganlah kamu mencampuri mereka dalam kondisi kalian sedang melakukan itikaf di masjid. Kita mengharapkan mengejarkan Lailatul Qadar. Mungkin malam ini, mungkin malam ke depan orang-orang yang khusus diberikan pada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar. Belum tentu orang yang soleh, belum tentu orang-orang yang baik, belum tentu orang yang hafal Quran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Lailatul Qadar. Preman pun sekalipun kalau Allah berkehendak mendapatkan Lailatul Qadar, dia bisa dapatkan itu. Karena apa? Banyak para dulu orang-orang zaman para sahabat, mereka yang selalu kegiatan sehari-harinya bermabukan, selalu bermanukan, berani bertindak, dia mereka niatkan pada Allah SWT, bertaubat pada Allah, akhirnya mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk itulah dari sekarang kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak membaca amal-amal soleh dengan memperbanyak kepada Allah SWT, beritikaf niat. Sebelum kita masuk masjid, kita berniat itikaf kepada Allah SWT, niatkan dalam hati. Karena saya dulu diajarkan oleh guru saya, ketika Ramadan dari awal sampai akhir ataupun di luar Ramadan, kalau kita niatkan itikaf, nawaitu itikaf sunnatulillah dalam hati, itu mendapatkan nilai 2 pahala. Yang pertama, pahala kita niat sholat berjamaah. Yang kedua, pahala niat sholat itikaf itu. Walaupun kita berbanyak zikir, walaupun kita ada omong-omongan sedikit, walaupun kita membaca Al-Quran, kita ada nilai pahala itikaf kepada Allah SWT dimanapun kita berada, khususnya di dalam masjid. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, karena tidak banyak ya, karena tutup 7 menit. Mungkin inilah saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala, taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.